Oke, di sini di sini ada teman-teman yang luar biasa pastinya. Ada yang dari Medan yaitu Mika Siburian. Lambaikan tangannya tolong ya dan katakan menyerah kalau ada. Kemudian di sebelahnya ada lagi Martin Tambubolon seperti biasa, orang yang sering bersama saya akhir-akhir ini, yang sering coverin lagu buat temannya perempuan di Medan ya. Oke. Kemudian ada anak saya Samuel Simamora. Dia anak mahasiswa yang lagi kuliah dan akibat pandemi dia harus pulang ke kampung. Jadi dalam podcast kali ini ada 2 kota, Batam dan Medan. Oke, pembahasan kali ini kita di sini mau ngobrol santai tentang ya pasti yang nggak jauh dari passion kami ya gitu loh. Jadi tetap kita ngobrol tentang yang berbau dengan kapasitas kami lah gitu. Walaupun di kapasitas itu sebenarnya kami juga belum mampu juga sebenarnya gitu. Masih terus belajar dan mengejar gitu loh. Ya contohnya kita seneng jazz tapi belum bisa main musik jazz ya gitu. Iya kan? Setuju nggak teman-teman? Gitu. Contohnya hitungannya double time tapi mainnya slow. Nah, ya slow, masih sebatas itu kita gitu loh. Aku minta pendapat kalian lah teman-teman ini. Menurut kalian genre musik itu apa bagi kita gitu loh? Kan begini, ada orang yang sangat mencintai musik jazz, tapi dia tetap kerja main di musik pop, nah gitu loh. Atau balik ke selera kah atau balik gimana gitu? Oke teman-teman lah coba, yang dari Medan dulu lah, yang jauh dulu. Udah Parjolo? Oke, Parjolo, silakan. Terus, sebenarnya kan Bang, kalau menurutku genre itu apa? Kayak kotak-kotakan sebenarnya. Gak tahu ya, tapi aku pernah baca sebenarnya genre itu media yang bikin kan. Jadi media supaya gampang kayak mengklasifikasikan sebuah musik, akhirnya dikeluarkanlah sebuah genre. Misalnya kayak jazz, kita tahu jazz, tapi ada lagi subgenre jazznya, ada swing, ada bop, ada bebop, hard bop, post bop, cool, fusion. Jadi kayak sebenarnya genre ini nggak terlalu sebenarnya jadi banyak kan, jadi kita kayak bingung ini jazz nggak ya? Sering kan bikin gitu kan Bang? Iya betul. Apa? Tetapi kayak pop, tapi enggak, tapi sering kita terjebak di situ kan, gara-gara genre itu sendiri. Makanya kayak aku memang awal-awal dulu kan aku senangnya ini, memang dari kecil kan dikasih bos instrumental. Tapi aku nggak tahu itu instrumentalnya jazz atau apa, tapi karena rohani mungkin aku nangkapnya itu gospel. Karena setahu lagu rohani apapun yang menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan atau about Injil itu gospel kan. Iya. Nah, ini lagi banyak kali pasti yang salah biasanya kan. Orang bilang chops gospel. Kayak gitu Bang. Padahal chops itu ada di mana-mana sebenarnya gitu loh. Tapi kadang genre-genre ini yang bikin bingung kan. Iya betul. Iya. Aku dulu sempet Bang kayak senengnya waktu SMA itu SMP rock. Tiba-tiba SMA beralih gara-gara belajar klasik kan, seneng main klasik. Cuman habis itu waktu mau ke kuliah, waktu aku belajar ke Jakarta itu sama sepupuku, dia nyuruh hapus semua lagu pop. Jadi betul-betul dengerin jazz. Jadi aku sempet edik kali sama jazz. Betul-betul kayak, apalagi juga Bang Tanaka kan dulu belajar sama Bang Tanaka waktu kuliah dari 2013, diajak pula main drill book. Wah, senang kali aku rasa. Jadi aku sempet kayak idealis gak mau main musik lain. Bang Tanaka ingat kali tuh. Jadi aku sempat belajar yang edik abis sama jazz. Terakhir makin sini kayak ternyata musik lain pun seru. Makanya ada istilah fusion kan, kayak Miles Davis jazz abis, dia gabungin jazz sama rock jadi fusion. Jadi makin keren sebenarnya musik itu. Jadi kalau menurutku genre itu cuma pengkotak-kotakan. Aslinya musik itu luas sekali. Jadi aku sekarang lebih ke sini kayak lebih semua musik itu harus kudengerin. Apalagi ketika ada masuk belajar produksi kan. Jadi betul-betul yang semua musik didengarkan. Berarti kan memang nggak menutup kemungkinan kan, maksudnya ya kita harus dengar semua gitu, bukan berarti kita idealis. Boleh kita idealis, kita suka salah satu genre ini, tapi ya nggak harus menutup mata kita, menutup pikiran kita tentang genre-genre yang lain kan. Gimana kan begitu. Apalagi sampai bilang jangan main itulah, kampung lah inilah. Jadi kayak genre kita itu paling bagus, genre orang itu enggak, itu paling ngeri lagi. Ya itu. Itu sering kejadian kan. Iya sih, ya itu banyak lah. Kalau apa yang Martin? Martin itu apa sebenarnya? Bentar lu. Burjunya? Burju. Martin Burju. Iya, lanjut.
Oke, kalau menurut aku sih Bang, kalau genre itu kan hanya sebuah istilah yang sudah ada, yang diperkenalkan sama kita supaya kita bisa membedakan dalam artian kalau musik ini namanya gitu, kalau musik ini namanya, tapi bukan jadi satu patokan. Kalau kayak gini bentuknya ini pasti jazz, atau kalau kayak gini bentuknya ini pasti blues gitu. Nggak ada satu patokan atau satu rumus yang membuat bahwasannya kalau kita main chord C minor 7 atau C minor 7 itu jadi jazz. Jadi jazz misalnya. ya, belum. Ya. Atau kita main 12 bar itu jadi blues. Belum tentu ya. Itu kan satu yang ditemukan zaman dulu, orang zaman dulu yang membuat itu, yang kita kenal sekarang. Iya. Jadi kalau genre itu sih ya sebatas cuman membedakan aja sih, membedakan. Ya, betul. Tapi nggak mutlak gitu. Bukan berarti kalau yes seperti ini gitu, kalau nggak bisa dipastikan kan. Betul. Jadi sama yang dibilang sama si Mika tadi kan. Jadi ya itu sebenarnya hanya pengkotak-kotakan gitu loh. Sebenarnya musik itu ya universal. Musik itu kayak satu titik besar kalau menurutku gitu kan. Tapi banyak di dalam titik itu ada titik-titik lagi ya gitu. Ya pengkotak-pengkotakan sih. Dan ya menurutku tidak perlulah kita ngejudge sebuah genre gitu loh. Maksudku begitu loh. Untuk suatu apa kan statement atau gimana pun kayaknya nggak perlu lah gitu. Oke, tunggu dulu, kita lanjut ke Sam nih yang paling muda nih. Ini anak isi nih loh, hati-hati kalian. Anak isi nih. Yes. Ketua. Kalau ya aku juga baru lah, masih paling muda ini Pak Tua, abang-abang. Kalau menurutku genre itu gimana ya? Kan musik itu satu lingkaran tuh. Nah, genre itu menurutku adalah identitas sih, menurutku mendefinisikannya sebagai identitas karena setiap jenis musik itu dia punya identitas beda, ada dari latar belakang yang beda, dia budaya ini, dia budaya itu, latar belakang ini, mungkin juga tempat, bahkan politik juga banyak mempengaruhi dari genre. Kelihatan ya yang ngomong ini masih aktif. Kelihatan. Ya, terus masih berkibar dia. Ya, masih berkibar sejarah musik ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya genre itu ya satu sih, karena dia banyak cuman tetap satu dalam wadah musik sih menurutku. Jadi lebih sebagai identitas saja menurutku genre itu. Kita belajar musik barat, kita belajar musik klasik, kita belajar musik apa gitu, tapi ya kayaknya pola pikir kita harus terbuka sih dengan semua musik. Makanya tadi aku setuju sekali yang dibilang Mika. Jadi kalau aku dengar semua musik gitu loh. Apalagi kita yang mau lagi belajar produksi musik gitu loh. Apalagi kita yang lagi belajar skill kayak si Burju kan belajar dia ngaku lihat si Martin suka blues. Ya belum tentu jadi bluesman kan kayak si Ramada Satria gitu kan. Gitu loh. Ya beda-beda lah. Perjalanan orang beda-beda sih gitu. Kira-kira seperti itulah. Gimana, ada apa nggak? Kayak ini Bang kemarin. Kalau yang kutangkap ya, menurutku ngaji balik. Kita bisa belajar ya, kayak klasik kita belajar. Terus ada lagi kayak Burju kan dulu kan klasik habis nih waktu kuliah. Gitar klasik dia malahan perform. Iya. Tiba-tiba banting setir habis ke blues. Cuman seolah-olah banting setir. Ya, seolah-olah banting setir. Cuman coba nanti kita lihat Burju ngeluarkan karya gimana. Kita nggak tahu kan, pasti dia di jiwa dia ternyata klasik atau rock atau blues. Jadi kalau menurutku ketika seseorang itu belajar itu nggak nutup genre apapun untuk dipelajari. Maksudnya kalau dia belajarinnya pun jazz, ketika dia mengeluarkan karya nggak jazz, ya berarti itu yang feel dia sebenarnya. Kalau menurutku ya. Jadi genre itu untuk kayak kata Samuel itu identitas, betul kali. Jadi kayak kita bedakan mana Samuel, mana Martin, mana Bang Tanaka ya dari nama kan. Dikasih nama aja dia, dikasih label. Ini gue nih jazz nih, gue nih tapi cool jazz tuh masih ke bawah lagi ke era tahun sekian gitu. Jadi kayak kita supaya gampang mengklasifikasikan, tahu identitasnya ketika belajar. Kita mengeluarkan karya lagi pasti bentuknya beda lagi karena kita kembangkan lagi kan. Betul. Ada yang dari klasik ketemu jazz, ketemu rock, ketemu metal, digabungkannya jadilah itu apa? Lupa gue nama bandnya. Iya, tapi yang banyak metro pindah-pindah. Iya, makanya kan gitu jadi
perkembangan musik yang sekarang kan memang luas ya gitu loh. Kayak aku sama Martin lah sering ngobrolin tentang musik kalian gitu, In The Sky gitu loh. Kita denger sound-sound aja, kok In The Sky kali ya bang gitu loh. Seolah-olah gitu loh, karena kami mungkin sering denger musik kalian gitu, elektronik atau arah-arahnya elektronik atau arah-arahnya ke elektronik dance music ya segala macam lah gitu loh. Jadi kan dulu aku sangat anti dengan musik gitu loh. Jujur aja dulu mungkin masih belum kebuka dulu. Aku kayak denger musik kayak gitu, apa sih musik itu apa? Musik main real itu ya rock and roll apa gitu loh. Wah gitu. Ternyata enggak. Setelah lihat perkembangan teknologi sekarang, lihat musisi-musisi muda keluar, gila musik ini, aduh gitu loh. Contoh simpelnya gini, kita sekarang bisa nge-produce atau memproduksi musik itu di kamar. Kita nggak usah bayar studio lagi untuk nyewa. Contohnya gitu loh, saking berkembangnya teknologi. Sekarang kita bisa jamming antar kota. Kayak yang dilakukan si Martin, yang dilakukan si Mika kemarin kan, jamming bisa kan, main di sini, bisa main bareng yang sama di. Jadi kita harus kebuka dengan itu. Karena sampai sekarang pun masih banyak musisi yang tidak membuka dirinya ke perkembangan teknologi. Bukan berarti mereka harus mengarah ke musik yang sekarang. No, mereka boleh tetap di musik mereka karena mungkin di sana mereka mencari duit. Contohnya mereka main musik Batak, main top 40 nggak masalah gitu loh. Makanya aku sebenarnya lebih salut dengan orang-orang top 40 karena mereka mungkin hampir mainkan semua genre. Menurutku gitu loh. Nah, gitu-gitu. Ya, apa bang ya, kalau pada intinya sih kalau orang yang memainkan musik secara profesional lah, maksudnya dia itu mungkin hidup dari musik itu, ya dia itu nggak mungkin bisa mengkotak-kotakkan satu genre, kan gitu. Kayak yang abang bilang tadi, main top 40. Emang semua lagu bisa dibawakan dengan versi blues? Atau semua bisa lagu dibawa dengan versi jazz? Kan enggak. Ya. Kalau memang dia yang menciptakan lagunya dibuat dangdut, masa kita buat jadi jazz? Ya sah-sah aja. Cuman kan yang namanya kita live performance, pasti kita kan nggak sembarangan mengubah karya orang. Kan gitu ya. Karena kita pun cuma sebatas memainkan, bukan mengaransemen. Ya kita mau genre apa ya udah gitu loh. Contohnya Mika lagi seneng gaya-gaya elektronik musik gitu sama In The Sky ini atau apa. Ya udah gitu, kayak masa aku harus bilang apalah Mik, ngapain kau main musik gitu? Pelajari lagu inilah, musik inilah biar bisa cari duit. Ya ngapain gitu loh. Orang lagi suka itu ya udah gitu loh. Lo iya kan? Sebenarnya kan Bang, bicara In The Sky Bang, aku belajar elektronik aja untuk buka diri tuh sebenarnya baru tahun lalu lah, baru kenal In The Sky. Aku sebenarnya aku udah bilang juga sama Gopas sama Gogo kan. Aku orangnya ngeband habis. Maksudku kalau aku nggak ketemu orang main atau aku jadi solo pakai sequencer itu nggak nemuin ya loh Bang, apa istilahnya? Feel-nya. Klimaks lah. Nggak tahu lah. Tapi aku lebih merasakan vibes itu kalau misalnya aku ada keyboardist, ada bassist, ada drummer, ada gitaris. Oh ganteng kali gue habis. Foreplay lah pokoknya. Yeah. Makanya karyaku yang kemarin track Waiting to Live kan gue buat band dia konsepnya. Karena aku lebih ngerasa, makanya waktu bilang sama gue terakhir dari In The Sky aku belajar banyak soal perkembangan musik. Maksudnya kayak dari Maurice aku tahu musik ini, Safi aku tahu musik rap, Maurice dengan neo soul dan kawan-kawannya, gue pas dengan elektronik musiknya. Jadi kayak hal baru kali. Aku yang suka kali sound akustik kan. Aku suka suara hollow body, suara upright. Tapi waktu ketemu ini makanya di situ belajar, oh ternyata musik gak secetek yang selama ini dipikirkan. Enggak dong. Musik itu musik itu luas gitu loh. Wah, luas lah. Sampai kalau ada orang bilang kayak gini loh. Apa menurut musik adalah darahku katanya kan, itu udah enggak masuk akal lagi sebenarnya gitu loh. Iya kan? Percayaan sendiri itu. Iya. Musik adalah darahku contohnya gitu. Kan ada kan beda-beda apa itu musik gitu loh. Musik adalah hidupku ya, banyak orang gitu sampai ditempel di Vespanya gitu kan, musik adalah hidupku gitu contohnya kan gitu loh. Enggak maksudnya emang ada gitu loh.
makanya sampai akhirnya kan musik itu nggak bisa lagi dikasih kayak apa sih pengertiannya gitu, nggak bisa, kayaknya sudah terlalu dalam gitu loh. Makanya musik itu nggak segini, waduh nggak ngerti lah gitu loh. Contohnya kayak si Sam lah, si Sam sekarang nih lagi aktif mulai belajar di kuliah lah, masih kuliah gitu loh. Dia ini masih labil, dia lagi mungkin sekarang dia lagi senang denger jazz karena kan dia kuliahnya di musik pop jazz. Tapi nggak tahu nanti dia semester 3, semester 4 mungkin dia akhirnya bergaul dengan orang, ketemu dengan musik-musik yang lain, dia dibelok gitu loh. Kayak si Burju lah, aku aja sampai sekarang lihat si Martin Burju ini nggak nyangka gitu loh. Kok ini jadi habis-habis. Padahal dia sempat belajar sama Bang Codek gitu loh. Wah ini kayaknya jazz ini. Enggak, ternyata blues dia. Triol, triplet, apa gitu ya. 12 bar gitu-gitu loh. Jadi sejak aku bareng sama si Burju, Martin, aku jadi kayak ngeriwian lagi gitu loh, kayak balik lagi. Dulu aku sempet seneng kayak gini loh, belajar main 12 bar, belajar bahasa, belajar lik-lik gitu loh. Jadi kayaknya ya ketularan lagi. Sekarang aku kayak balik lagi gitu loh. Bayangkanlah dalam masa aku proses pembelajaran dalam musik, aku dulu pencinta Victor Wooten, teknik habis. 2008 itu aku masih ingat, aku udah mulai rekam-rekam video main bass itu teknik-teknik lah semua. Niru-niru Victor Wooten lah segala macam. Habis itu berkembang, aku ketemu Nathan Ace ya kan. Wah ini pengiring gitu loh. Terus ketemu ini, Kejako. Gila ini lain ini jazz yang gimana gitu loh contohnya kan gitu. Akhirnya sekarang ketemu banyak gitu loh. Akhirnya sekarang senang siapa, senang ini ya balik lagi muter situ, tergantung sih gitu loh. Jadi sempat kan aku juga nggak senang siapa-siapa, aku cuma senang di Pancur Batu di Kampung Lalang ya kan, anakku Naburju kan sempat senang juga aku setahunan itu kan, cari duit ya kan, karena kan nanti kan lantai 2 kan? Hah? Iya, lantai 2 ya champion. Sempat aku kan reguleran main Batak juga setahun lebih lah bareng sama Sangapa Jupang kan. SP. Dulu ada lah statement gini, kawan ini kuliah musik tapi main Batak, kata kenapa emangnya? Gitu loh. Makanya kan banyak statement seperti itu. Apa sih? Main Batak itu enak loh. Itu main pop, musik pop kan gitu loh. Kenapa emangnya? Karena statement dulu kalau main Batak, skillnya nggak ada. Aduh itu pikiran masa lalu dan sampai sekarang kadang masih ada sih. Itu salah sih. Padahal sekarang musik Batak udah berkembang kan. Ya mau main musik apa aja ya, kalau orang main musik Batak ya karena dia cari duit kan. Terus ada orang lagi belajar musik jazz. Ngapain kau belajar itu? Emang mau cari duit dari jazz? Di Indonesia kan susah jazz. Bukan masalah itu. Ya, mungkin dia lagi senang lagi apa gitu loh. Orang lagi belajar masa diajari hidup untuk makan kan nggak masalah. Iya makanya, iya betul itu sih. Orang lagi belajar diajarin hidup untuk makan. Aduh, emang nggak nyambung. Ya beda apa perspektif ya. Maksudnya mungkin yang ngomong itu dia sudah mikirin keluarga atau rumah tangga atau kebutuhan lah. Sementara yang dia omongin ini mungkin orang yang masih belajar, lagi panas-panasnya pengen belajar, lagi senangnya niru. Lingkungan mempengaruhi abang dalam musik kan, termasuk genre abang kan? Oh pasti. Lingkungan itu pasti mempengaruhi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, gitu, apa yang kita rasakan gitu loh. Itu pasti mempengaruhi. Kalau yang paling besar sih yang didengar sih kalau menurutku ya. Iya dengar. Sebenarnya aku adalah apa yang kudengar, gitu. Iya betul. Karena nggak mungkin yang kukeluarkan itu kalau nggak pernah kudengar. Gitu sih bang kalau menurutku ya. Betul. Karena memang dari dulu itu kan udah ada gitu kan, udah ada kian. Kita cuman berkreativitas, membuat sesuatu yang baru menurut kita, kan gitu.